Alhamdulillah sehat. Oh, sehat Pak ya? Ya. Senang banget Papa bisa mampir ke sini. Gimana Papa lihat Fajar hari Ya, ini? sedang Pak. Senang ya Pak ya? Alhamdulillah iya. Oke. Kalau di sana Pak, di Gorontalo, udah ramai Fajar di sana Pak? Iya, sudah rame Gorontalo sampai Sulawesi Tengah. Oke. Karena juga banyak saudara-saudaranya Fajar di Palu, Poso, di Togian Island. Pokoknya Tojo Una-Una. Apalagi Gorontalo seluruhnya. Alhamdulillah sudah top dia di Sulawesi. Udah top Pak ya? Iya. Bangga Pak sama? Bangga. Karena dia yang bawa nama Sulawesi ke Jakarta. Dan ini putra satu-satunya Pak ya? Iya, cuma putra satu-satunya. Dan kakaknya ada 2, baru adiknya 1. Nah, 4 bersaudara berarti Iya. benar Pak? Fajar Iya. yang ketiga? Fajar ketiga. Nah Pak, ini dia nih, yang paling tua ayahnya. Kemarin tuh saya nanya gitu Pak, Iya. makanya sempat ramai itu. Fajar 2 bersaudara, 4 bersaudara. Fajar yang berapa? Yang itu yang paling tua siapa? Ayah. Iya. Bilangnya ayah mulu Pak. Karena yang kalau di Gorontalo yang paling tua itu yang laki-laki di Oh kalau bersaudara, itu berarti yang dihitung semua? Iya. Oh, Gitu. seisi rumah? Ya. Oh, Beda kalau bilang bapak, ibu. Kalau bersaudara itu, jadi yang paling kakak itu di rumah, di lingkungan keluarga itu ayah. Oh ayah. Iya. Oh berarti kalau yang Papa. paling tua jawabannya ayah? Iya. Oh, Papa. Kakek. Ya kalau ada kakek-kakek. kalau ada kakek-kakek. Iya. Sudah ada kakek jadi. Oke. Pak, saya pengen tahu, Fajar kecil tuh kayak gimana sih Pak dulu Pak? Ya dulu dia sekolah normal dia dari TK. Kelas 1 sampai kelas 5 itu. Jadi waktu kelas 5 itu dia jatuh sakit, Pak. Oh Fajar sempat sakit? Iya. Sakit apa Pak? Dia hanya tidur selama 13 hari. Fajar tidur 13 hari? Iya. Nggak bangun-bangun? Dia hanya di ke kamar mandi. Oh kamar mandi tidur lagi? Ya. Makannya gimana Pak? Hanya air saja selama 13 hari. Jadi Fajar pernah sakit 13 hari, Papa cuma ngasih air minum? Iya. Tidak pernah makan. Tidak ada makanan masuk sama sekali Pak? Iya. Nah itu buat Fajar cuma kalau mau pipis ke toilet atau buang air besar ke toilet? Jadi selama 13 hari saya sudah bingung. Jadi saya panggil ada orang pintar, suruh lihat sama dia. Baru itu orang pintar bilang dia diganggu sama makhluk halus. Oh ya. Kalau istilahnya apa? Ketempelan gitu Pak? Iya. Nah, tapi Papa coba ke dokter atau kemana? Nah, selesai itu ada orang pintar obat itu, dia sudah tidak mau tidur lagi. Setelah 13 hari itu? Iya. So tidak mau tidur. Jadi itu saya memang sudah siksa, saya bawa ke dokter. So tidak mau tidur lagi dia. Fajar nggak mau tidur? Iya. Fajar ingat momen itu, Fajar sakit? Itu lagi yang saya sudah pikir Pak Den, dia tidak pernah lagi tidur. Jadi saya bawa ke dokter. Oh jadi sebentar Pak, jadi setelah sakit yang 13 hari itu, yang cuman dikasih air putih, Iya. bergerak juga cuman ke toilet, Iya. balik lagi, tidur lagi, gitu aja terus Pak? Iya. Nah terus baru Papa coba alternatif. Iya. Nah alternatif ke orang pintar. Iya. Orang pintar bilang ada gangguan makhluk. Gangguan makhluk. Iya. Nah, terus setelah itu nggak bisa, setelah itu Sudah tidak bisa tidur lagi dia. Fajarnya nggak bisa tidur? Iya. Sampai berapa lama Pak? 3 hari. Oh, 3 Karena hari dia nggak tidur? sudah bisa tidur, saya bawa ke dokter. Oh setelah 3 hari bisa tidur baru bawa ke dokter. Dokter, iya. Nah kata dokter apa sakitnya? Waktu itu tidak ada penyakit, Nggak ada ambil penyakit? obat iya. Saya mungkin 6 hari di rumah sakit tidak ada perubahan. Oh sempat dibawa ke rumah sakit Iya. 6 hari nggak ada perubahan. Ya, baru saya minta sama dokter, kalau bisa saya mau kasih keluar dulu, saya mau rukiah. Oh Papa berpikir ini ada Iya, ada. gangguan, Iya, karena dari dokter tidak ada penyakit. tidak ada penyakit. Iya. Terus Papa bawa kemana Pak? Langsung bawa ke rumah, saya ambil lagi orang mau rukiah. Oke. Berapa orang yang rukiah itu, tapi tidak ada juga Pak. Oke akhirnya sampai kejadian di Rukiah gitu Pak? Iya, tidak ada
So habis diruqyah tetap tidak ada perubahan. Oh, tidak ada perubahan. Masih sakit kayak Masih sakit terus. Nah, itu yang dia sudah lari dari rumah. Fajarnya. Iya. Nah, selesai itu saya bawa lagi ke dokter ahli. Oke, itu lari dari rumah kemana Pak? Mau suka jalan saja dia. Oh, dia lari aja jalan iya, gitu? Oh. nggak mau lagi di rumah. Oke. Jadi Baru Papa bawa ke dokter. ke dokter lagi, Bawa dokter ke ahli. dokter lagi. Iya. Tetap tidak ada penyakit. Bawa ke dokter jiwa tidak ada penyakit. Jadi berapa dokter ahli itu saya bawakan tapi tidak ada penyakit, Pak. Oke. Tapi kondisi badannya, kesehatannya Tetap sehat. udah sehat. Iya, tetap dia sehat. Nah, itu makan sudah bagus. Tapi dia hanya mau suka jalan terus. Oke. Nah, mulai ada perubahan itu di saat setelah yang mana Pak? Setelah yang di ruqyah atau setelah yang ke pengobatan alternatif itu? Tadinya kan tidur lemas, Iya. nggak bisa tidur. Habis diruqyah, tapi tidak ada perubahan juga dia, Pak. Oke. Jadi saya bawa lagi ke pengobatan di Tojo Una-Una. Oke. Pengobatan apa tuh? Alternatif juga. Alternatif juga. Oke. Metodenya? Hanya mereka bilang kemari tidak bisa dia lagi biar mau diobat tidak bisa. Karena dia punya lebih tinggi kata. Dia punya lebih tinggi. Iya, yang ada sama dia. Yang ada sama. Iya, itu saya keturunan tidak tahu apa yang di tubuh sama dia ini. Oh. Dibilang sama Oh, kata orang yang Iya. orang pintar yang Bapak datengin, Iya. dia nggak bisa ngobatin. Iya. Karena apa yang ada di Fajar, yang nempel ke dia, Iya. lebih tinggi. Lebih tinggi dari Ilmunya mungkin Iya, maksudnya ilmunya, Pak ya. iya, ilmunya Oh, saya nggak itu. bisa nih, karena dia tahu yang dia lihat ini lebih tinggi yang nempel. iya. Terus dalam kesehariannya ada perubahan nggak Pak setelah sakit, nggak bisa tidur, nggak mau makan, berobat kemana-mana sampai ke alternatif, bilang oh dia lebih tinggi. Iya. Apa yang terjadi sama Fajar? Apa setelah itu normal-normal aja semuanya sampai Iya, hari? dia makan apa semua normal, Udah jalan iya. Jadi kadang-kadang tidur dia hilang, Maksudnya hilang? dia keluar rumah Oh, malam-malam gitu. malam Bapak tahunya pas dilihat nggak ada. sudah ada. Jadi saya cari lagi, Bapak cari-cari malam-malam. hampir 1 tahun. 1 tahun seperti itu. Iya, Itu di usia Fajar berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun. Berarti dia keluar aja gitu Pak nggak ngomong? Iya. Bapak nyari lagi. Nyari lagi. Ketemu. Ya, Bawa pulang. baru lagi dia bawa lagi sepedanya Kanib. Saya habis kerja sampai itu siapa punya sepeda Fajar. Dia bilang teman, karena sudah 3 hari sepeda dia pakai ini, saya suruh kasih pulang. Yang tahu Kanib punya, yang tahu dia ada jaga sholat di masjid Polres itu, dia kan jaga Jaga azan masjid. di situ. Oh, Fajar yang biasa aja di Iya, situ, jadi- sepeda kanitnya dipakai. Ya, maghrib, subuh, pokoknya dia 5 waktu itu dia sering azan di situ. Nah, baru dia bawa Kanit punya sepeda ini, dicari baru saya suruh bawa pulang lagi ke kantor situ. Tapi dia tetap tidak ada perubahan, Pak. Tidak ada perubahan dalam sisi apa yang Bapak lihat? Itu dia punya jalan itu. Jalan, oh Dia jalan bangun, malam iya, itu? jalan malam itu. Karena Papa menjalani itu sampai 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun saya jalani dia ini. Jam berapa Pak dia bisa keluar? Pokoknya dia punya tidur itu, Mas, paling 2 jam. 2 jam keluar? Iya, tidur. Oh tidur 2 jam, Iya, bangun keluar. bangun itu sudah. Pokoknya 1 hari 1 malam paling 2 jam dia tidur. Fajar ingat? Sering keluar malam? Ingat? Juga saya tembus di bandara. Pernah sampai ke bandara? Iya. Bandara Gorontalo. Saya itu lihat depan security marah. Lewat luar kan ada pagar, terus kawatnya tinggi gitu. Terus saya sudah bisa bilang gitu tiba-tiba. Mas diperiksa oleh security. Kan di sini kan ada luka kan, saya lihat gini ada lukanya bekas luka. Diperiksa sama security nggak ada luka kalau masuk kan diketahui oleh security yang di depan. Kalau dari luar pasti luka kan ada kawat tinggi. Terus ini luka saya lihat di sini ada. Security lihat perhatikan mereka nggak ada. Oh padahal Fajar ngerasa tangannya luka itu gara-gara naik ke tembok itu. Oh. Kata security nggak ada. Nah apa yang Fajar rasain pada waktu Fajar keluar rumah gitu nggak ngomong? Emang pengen keluar aja gitu? Juga
kadang nggak sadar gitu saya tidur, saya kadang tidur terus saya mimpi keluar, mimpi keluar, nggak tahu juga tiba-tiba saya keluar benar. Beneran. Terus saya kalau udah mimpi pulang, nggak pulang juga gitu. Oh, perasaan Fajar itu lagi mimpi. Padahal itu kenyataan Fajar keluar rumah. Nggak pernah bilang sama sekali. Bapak setahun lumayan loh, Pak. Iya. Banyak Yang kalau Fajar tengah malam iya. balikin pulang lagi. Kalau orang di Gorontalo sudah tahu dia. Oh, udah tahu kalau Semua. malam. Wah, ini. Jadi saya kurang nelpon. Biasa saya isi di portal di sana, di media massa sana. Siapa lihat Fajar, tolong ditelepon. Jadi mereka telepon, Fajar di sini, saya jemput lagi. Karena sudah bosan saya jaga sama dia. Karena sudah 1 tahun, Pak. Saya sudah anak kerja. Oh, jadi orang ngabarin, Pak, Iya. ini anaknya ada di Iya, sini di nih. sini. Jemput. Iya. Pak datang lagi ke situ. Nah, Pak, tadi sama Bang Ahmed. Iya. Sempat bilang, ini mau saya tanya ini, Pak. Fajar katanya di sana banyak yang minta berobat. Iya. Itu gimana maksudnya, Pak? Iya, karena sudah banyak. Saya tidak pernah lihat dia obat orang, Pak. Hanya orang yang sudah baik dia obat, bilang sama saya. Rol, makasih. Papa Fajar, makasih. Saya punya anak, sudah baik. Ada lagi yang bilang, saya punya orang tua sudah baik. Kenapa? Fajar yang obat. Fajar yang obat? Iya. Tapi saya tidak pernah lihat, hanya mereka yang bilang ini. Fajar, itu gimana maksudnya? Mereka diobatin apa sih sama Fajar? Dan sakit apa, Pak? Yang pernah bilang sama Bapak itu keluhannya apa? Keluhan gatal. Anaknya, apa Iya, papanya? Anaknya. Oh, anaknya gatal. Ya, anaknya gatal. Sudah dibawa ke dokter ahli ke Jakarta, ke Makassar, tapi tidak baik. Nah, Baru Fajar obat. sama Fajar diobatin gimana, Jar? Si air, Hanya dikasih air kata. mereka yakin gitu. Oh, dikasih air putih gitu. Baru itu anak sehat. Fajar yang gatal. 1 bulan dia yang gatal terus. Selama 1 bulan. Itu anak sudah sehat. Oh, bapaknya yang cerita ke Bapak, lapor bilang terima kasih. Iya, bapaknya. Dia bilang, Papa Fajar, makasih. Saya punya anak sudah sehat. Oh iya, Alhamdulillah. Tapi Fajarnya yang sudah gatal lagi. Iya. 1 bulan, Jar? Iya. Ingat itu, Jar? Satu Nggak bulan. apa-apa, yang penting orang yang yakini saya, insya Allah sembuh. Gak apa-apa penyakitnya bisa saya rasakan. Terus kalau yang ada lagi, Pak, cerita yang Fajar nyembuhin orang sakit itu? Iya, ada ibu yang sudah berapa bulan itu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Baru Fajar obat, dia baik. Hanya Fajar hanya menumpang di bentor sama Om ini. Suaminya. Ah, itu Suaminya. gimana ceritanya, Jar, yang waktu ibu-ibu? Itu mungkin dia tahu. Coba, Jar. Ibu itu sakitnya apa? Pusing, sakit kepala. Tidak pernah bangun. Dia susah bangun. Terus saya bilang, insya Allah bu, ibu yakin. Insya Allah. Terus saya minta air putih, disuruh saya minta suruh minum cuci muka terus tetes mata. Ya, Alhamdulillah. Dia tanya sama yang bawa bentor, Om kemana? Dia bilang saya mau obat istri saya. Sudah berapa bulan di tempat tidur. Terus? Baru langsung dia, mari nanti saya obat, siapa tahu bisa tertolong. Jadi dia obat. Oh, berarti nggak sengaja ya, Bang? Nggak sengaja. Nggak sengaja emang, Iya. bukan karena nyari Fajar. Iya. Ada orang cerita, terus Fajar menawarkan diri, nanti saya bantu nanti obat saya dulu. bantu. Nah itu baik. Sembuh. Iya, Nah, ini dari dulu atau setelah sakit itu, Pak? setelah sakit. Oh. Jadi setelah sakit yang 13 hari itu, nggak bisa tidur, baru Fajar bisa itu? Iya. Juga dia bisa lihat orang meninggal. Maksudnya, Pak? Itu orang yang di samping rumah, Birman, tetangga itu. Fajar bilang, ada dulu sama mamanya Fajar, sama Tante Ati itu, suaminya ada sakit. Suaminya sakit? Suaminya Tetangganya sakit sama Fajar? iya. Oke, terus? Baru Fajar bilang gini, Mama, Tante Ati, Om Wahai itu semua meninggal hari Jumat. Hari Rabu dia bilang juga itu. Meninggal hari Jumat. Jadi hanya dimarahin.
Orang setelah kejar kemari. Kau tahu itu orang meninggal itu rahasia Tuhan. Akhirnya hari Jumat meninggal ini bapak ini. Jadi istrinya bilang, betul Fajar bilang. Meninggal hari Jumat itu juga, Pak. apa yang Fajar lihat waktu ngomong itu? Saya juga sempat apa ya, lihat gitu. Ini saya bukan sakti, bukan penguasa, tapi yang mengatakan semuanya hanya Allah kan. Oke. Dia bilang apa yang saya rasakan itu, kalau pengen diam, ada yang coba untuk membuka mulut agar mengucapkan, agar disuruh untuk mengucapkan sesuatu yang saya rasakan. Fajar sih ngomong aja gitu ya. Jadi dia Mas Den, dia ini mau keluar sampai ke daerah-daerah lain. Hanya saya, Fajar, jangan keluar Fajar. Dia bilang, Papa, ada yang atur, itu hidup. Jadi, tidak usah Papa pusing saya. Jadi, saya mau jalan kemana itu Papa, ada Tuhan yang atur saya punya perjalanan. Itu saja. Jadi saya sudah yakin, karena jalan pulang 1 minggu, tapi saya bingung di rumah. Oh kadang Fajar itu ya udah keluar aja gitu Iya. Pak. Baru semua orang ketemu dia, senang. Mereka beli akan baju kesian. Pokoknya dia baju itu dia tetap dia mandi apa semua. Itu orang yang teman-temannya ya orang yang kasih. Itu juga lama Pak. Dia sempat dari Gorontalo naik Damri ke Sulawesi Tengah, ke Tojo Una-Una, sempat ke Togean. Itu hampir 1 bulan lagi. Ngapain Fajar di sana? Ya, jalan-jalan gitu. Saya yakin gitu. Ya, modal dari rumah mereka buka Bismillah. Baju di badan, gak ada apa sama sekali. Saya coba untuk jalankan. Fajar ngikutin aja mau kemana gitu. Baru dia semua yang sayang dia bisa ngaji. Itu semua dia naik mobil, dia ngaji, sopirnya minta bayar. Dia naik bentor, dia ngaji, dia doakan itu bentor. Yang nyopir bentor ini tidak minta bayar. Jadi Gorontalo tahu semua ini anak Mas. Oh jadi Fajar kalau mana-mana. Iya. Sebab itu dia, yang penting dia bilang jalan dengan Bismillah bisa berhasil dia bilang. Yang penting jangan lupa dengan Bismillah saja dia bilang kemana-mana bisa.